Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan biologis dan kognitif. Lebih lanjutnya, kita ulas bersama-sama ya. Nah, ini ada perkembangan biologis. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Meliputi apa saja perkembangan biologis itu kita bahas. Yang pertama ada potret remaja. Pada masa remaja ini rentan untuk mereka lebih cenderung pada pemikiran yang masih memikirkan sendiri gitu. Selalu memikirkan apa kata orang dan merasa kurang bersyukur dengan dirinya sendiri. Terkadang juga para remaja yang mengalami hal seperti ini memunculkan perasaan bingung dan lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak benar, apalagi kalau remaja kurang dekat dengan keluarganya. Mungkin dia bisa terpengaruh dengan teman-temannya yang buruk, seperti itu. Nah, ini yang kedua ada pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Ada beberapa faktor genetika yang mempengaruhi perkembangan remaja, yaitu sifat dasar gen, lalu metode yang dipakai para ahli genetika perilaku, temperamen. Kita ulas sedikit-sedikit ya. Sifat dasar gen ada genotip, fenotip, dan rentang aksi. Apa itu genotip? Genotip adalah warisan genetik seseorang, tetapi tidak semua material genetik jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Fenotip. Apa itu fenotip? Kalau fenotip ini meliputi ciri fisiknya, seperti tinggi badan dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Selanjutnya ada rentang reaksi. Rentang reaksi ini apa rentang jumlah fenotip untuk setiap genotip. Nah, menurut Sandra Kaskar, rentang reaksi ini bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang, walaupun diberi makan apapun, kalau dia memang punya gen yang pendek, misalnya sampai kapanpun ya nggak akan pernah tinggi gitu. Nah, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku ini apa saja gitu. Para ahli genetika perilaku ini sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Kesamaan perilaku anak kembar identik dibandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Kembar identik ini tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi dua replika yang identik. Kalau kembar fraternal itu apa? Kembar fraternal ini berkembang dari satu sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetik mereka kurang mirip satu sama lain. Meskipun kembar fraternal dibesarkan dalam satu rahim yang sama, tetapi secara genetik dia berbeda. Seperti hanya kakak adik saja, bukan kembar dan bisa memungkinkan terdiri atas jenis kelamin yang berbeda. Dalam penelitian adopsi, peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri psikologisnya yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Pada satu penelitian ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis predator yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak gitu. Ada keterkaitan genetik orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain, dan dampaknya adalah faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang gitu. Yang terakhir ada temperamen. Apa itu temperamen? Gaya perilaku dan cara merespon yang ditampilkan oleh seseorang. Thomas dan Chess mengemukakan 3 kelompok temperamen. Yang pertama, anak bertemperamen mudah, sulit, dan lambat.
Pada anak bertemperamen muda biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan, mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Sedangkan anak bertemperamen sulit, kebalikan dari anak yang bertemperamen mudah ini. Sedangkan anak bertemperamen lambat menunjukkan kegiatan yang rendah. Reaksinya agak negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas rendah. Yang ketiga ada interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Baik gen maupun lingkungan diperlakukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen tidak akan ada remaja, tanpa lingkungan tidak akan remaja. Seperti itu. Yang keempat, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja ini ada beberapa faktor kurva yang mempengaruhi, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik dalam masa tubuh. Mengenai faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, dalam keadaan terhambat penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya setelah kondisi negatif tersebut diatasi. Gitu. Nah, yang kelima ini ada pubertas. Ada batasan dan determinan pubertas, perubahan hormonal, dan perubahan fisik. Saya akan menjelaskan satu-satu ya tentang ketiganya. Batasan dan determinan pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas merupakan perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor masa tubuh, faktor mutu makanan. Perubahan hormonal. Apa itu hormon? Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi perubahan hormon ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan remaja gitu. Perubahan fisik. Kalau yang perubahan fisik ini misalnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Seperti itu. Nah, kita tadi kan sudah membahas tentang perkembangan biologis, dan sekarang kita bahas perkembangan kognitif. Ada beberapa pandangan para ahli mengenai perkembangan kognitif ini. Yang pertama ada pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek seperti mainan, perabot, dan makanan serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Selanjutnya ada skema perkembangan kognitif manusia menurut Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motorik, tahap preoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Nah, kita akan membahasnya satu-satu. Tahap sensori motorik. Tahap ini dimiliki manusia pada umur 0 sampai 2 tahun. Berlangsung sejak masa bayi sampai umur 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya. Misalnya dengan melihat dan mendengar. Dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensiomotor. Selanjutnya ada tahap preoperasional, berlangsung sekitar umur 2-7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Selanjutnya, tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini berlangsung sekitar umur 7-11 tahun. Menurut Piaget,
Operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata. Tahap operasional formal berlangsung sekitar umur 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Nah, ini ada pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Menurut Brunner, peserta didik berpikir mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Nah, apa saja tahapan menurut Brunner? Kita bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tahap perkembangan kognitif menurut Brunner. Yang pertama ada tahap inaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Apa itu tahap-tahap tersebut gitu? Saya akan menjelaskan. Tahap inaktif, pada tahap ini anak mulai memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut gitu. Anak mulai memahami nama-nama benda dan dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Yang kedua itu ada tahap ikonik. Di tahap ikonik ini pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Misalnya, anak melihat gambar orang berdasarkan pengamatannya. Orang memiliki bagian tubuh, seperti itu. Tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Itu tadi sedikit saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.